Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria. Dan kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja, juga kegiatan anggota DPR RI, dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Dalam rangka memaksimalkan program mitigasi bencana dan mencegah jatuhnya banyak korban jiwa ketika terjadi bencana besar, Komisi 5 mendesak BMKG memberikan peringatan dini, edukasi dan pelatihan penyelamatan bencana tsunami dan gempa. Ditemui usai melakukan kunjungan spesifik ke kantor BMKG Tangerang, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syarif Abdullah Al-Qadri mengatakan masih banyak masyarakat khususnya di daerah rawan bencana tidak memiliki pengetahuan untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tsunami dan gempa. Syarif berpendapat, edukasi mitigasi bencana harus menjadi salah satu program utama dari BMKG, khususnya di daerah rawan bencana. Tentu ini secara masif, secara berkesinambungan, kita harapkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mereka untuk melakukan penyelamatan ketika bencana itu terjadi. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sungkono menilai, sebagai negara yang rawan bencana, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki sistem mitigasi bencana yang baik. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI mendorong peningkatan anggaran BMKG sehingga deteksi dini kebencanaan berjalan dengan maksimal. Kalau bencananya ternyata besar, jangan sampai terjadi seperti negara-negara yang terjadi bencana yang sampai ribuan orang meninggal dunia. Karena harga nyawa manusia jauh lebih mahal daripada investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dari Kota Tangerang, Provinsi Banten, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Sehubung dengan rencana pemerintah untuk mendirikan bursa aset kripto di akhir tahun 2021, Komisi 6 DPR RI mendorong Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi memperketat pengawasan transaksi perdagangan aset kripto, serta merumuskan peraturan terkait dengan rencana pembukaan bursa aset kripto. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Arya Bima menegaskan, Bapepti harus memperketat transaksi perdagangan aset kripto. Menurut Arya Bima, terdapat sejumlah resiko aset kripto yang perlu dicermati lebih lanjut. Menjadi sejumlah resiko aset kripto yang harus kita cermati ini. Ya. Saya sepakat ini, ya kan, bagaimana bisa diperjelas aset kripto ini sesuatu yang tidak bisa dipakai di dalam kita berbelanja di Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI Nusron Wahid meminta Bapepti tidak terburu-buru dan gegabah dalam membuat bursa baru. Ia menjelaskan saat ini eranya integrasi sehingga bursa yang sudah ada yaitu Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia atau ICDX harus dioptimalkan. Nah, saya mengusulkan karena ini barang masih semu, sebaiknya tidak perlu buru-buru dan gegabah ingin membuat bursa baru. Saya mengusulkan mendingan bursa yang sudah ada, yaitu BBJ maupun ICDX, itu yang dioptimalkan. Afi dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Badan Keahlian DPR RI menggelar forum group discussion bersama Institut Agama Kristen Nasional Manado terkait perlindungan atas kebebasan beragama dan beribadah, dan melalui penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan tokoh dan simbol agama. Kepala Badan Keahlian DPR, Innocentius Samsul menuturkan, agenda FGD tersebut merupakan bentuk MOU dengan perguruan tinggi kemitraan BKD. Hal itu dilakukan guna menjaring masukan dari kalangan akademisi agar dapat menghasilkan naskah yang substantif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan kami berharap bahwa dengan melibatkan para akademisi, maka apa yang kami canangkan evidence-based legislative policy making itu bisa terrealisasi ya, agar kualitas dari naskah akademik dan kualitas dari bahan yang disampaikan kepada anggota dewan itu lebih baik ya. Dan kalau kualitasnya baik, maka diskusi-diskusi ataupun perdebatan atau pembahasan RUU pun akan bersifat substantif. Innocentius menambahkan, kelanjutan pembahasan rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama dan simbol agama sangat ditentukan oleh proses politik di level legislatif dan eksekutif. Pada prinsipnya, konstitusi melindungi dan memberikan kebebasan kepada masyarakat
untuk memeluk kepercayaan maupun agamanya. Kami juga mendapatkan masukan bahwa ternyata undang-undang ini tidak perlu gitu loh. Nah, tapi itu kan hak mereka ya, hak masyarakat atau para stakeholders ya, soal nanti bagaimana proses selanjutnya itu kembali ke proses politik lagi. Fitian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 11 DPR RI yang mendukung refocusing untuk memberikan benefit dan tepat sasaran dalam rangka memfokuskan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional setelah jeda berikut ini. Dalam rangka memfokuskan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah melakukan refocusing anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga sejak tahun 2020. Ahmad Najib mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk keluar dari krisis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Anggota Komisi 11 Ahmad Najib mengatakan refocusing di setiap kementerian tidak bisa dihindari. Najib mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar dalam pengimplementasian APBN dan APBD tepat sasaran. Pasalnya, banyak refocusing tidak sesuai harapan. Tidak sesuai dengan harapan yang dibuat. Seharusnya kan kalau kita memotong atau istilah lainnya refocusing ini adalah memindahkan anggaran kepada anggaran yang lebih mendesak, prioritas, dan seterusnya. Tetapi kenyataannya di lapangan kan banyak kita temukan justru tidak seperti itu. Sehingga menjadi temuan BPK. Ahmad Najib menjelaskan refocusing anggaran yang berulang kali dilakukan seringkali menimbulkan masalah terutama di daerah. Najib meminta pemerintah lebih bijak dan hati-hati dalam menyusun kebijakan fiskal 2022, terutama program pemulihan ekonomi nasional. Saya berharap Kementerian Keuangan tidak saja nanti hanya mengelola atau merencanakan, tetapi lebih jauhnya memastikan dan mengevaluasi bahwa anggaran itu memberikan benefit kepada para pengguna, dalam hal ini masyarakat. Apakah itu betul-betul memberikan benefit atau tidak? Andri, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Lamohot Sinaga mendorong peningkatan program penyerapan pasca panen oleh Kementerian Perdagangan untuk seluruh komoditas yang dihasilkan para petani. Oleh karena itu, anggaran untuk program pasar rakyat dan pergudangan modern harus ditingkatkan. Ditemui usai rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perdagangan di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI, Lamohot Sinaga mengatakan, anggaran untuk program pasar rakyat sebaiknya ditingkatkan. Hal ini untuk mendorong kinerja penyerapan komoditas pertanian pasca panen. Pasca panen dari semua komoditas-komoditas hasil daripada food estate itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan hanya dipikirkan mulai dari pembibitan sampai ke panen. Pasca panen tidak dipikirkan bagaimana semua komoditas-komoditas yang ada di program food estate tersebut dapat diserap di market ataupun di pasar. Nah, ini yang saya lihat pemerintah belum masuk ke wilayah itu. Oleh karena itu, dan ini domainnya Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Lamohot menegaskan kewenangan pasca panen dalam program food estate menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Lamohot mendorong penambahan pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2021 khusus untuk kegiatan perkulakan dan sistem pergudangan modern agar seluruh hasil pertanian masyarakat dapat terjual dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, supaya semua komoditas itu terserap di pasar dan itu kan tugas Kementerian Perdagangan. Nah, kita mendorong tadi adanya pasar perkulakan yang bisa menampung semua komoditas ini dengan sistem pergudangan yang modern. Hilman Hidayat dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Panja Mafia Tanah Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria, menyusul semakin banyaknya kasus sengketa tanah di Indonesia dan pengaduan masyarakat tentang hak atas tanah.
Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil menilai, konflik pertanahan di Indonesia terjadi karena lemahnya pengawasan kementerian terkait, adanya mafia tanah, serta keterlibatan sejumlah oknum. Untuk itu Komisi 2 DPR RI telah berupaya membentuk panja mafia tanah untuk membantu eksekutif dalam meminimalisir sengketa tanah. Hari ini telah terbentuk panja mafia tanah. Diharapkan mafia panja ini bisa bekerja membantu ya eksekutif sehingga kemudian konflik-konflik pertanahan itu bisa diperkecil, bisa diminimalisir. Nah, oleh karena itu sekali lagi konflik-konflik pertanahan itu sekali lagi saya ingin tekankan bahwa lebih karena banyaknya bergentayangan mafia-mafia tanah yang melibat juga oknum-oknum ya di dalam. Di sisi lain, anggota Komisi 2 DPR RI, Endro Suswantoro menjelaskan, upaya pencegahan konflik agraria harus dilakukan dengan peningkatan sosialisasi pendaftaran tanah melalui program PTSL dan transparansi informasi dari Badan Pertanahan Nasional tentang prosedur penyelesaian sengketa tanah kepada masyarakat. Melakukan sosialisasi secara benar tentang hak-hak tanahnya. Ini kan birokrasi di ATR BPN masih kurang bagus. Ajib dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria dan tetaplah bersama kami. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2021 pada Juni 2021 yang baru mencapai 30% atau senilai 2,7 triliun rupiah dari total pagu anggaran di 2021 di KLHK senilai 9,1 triliun. Ditemui usai rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mempercepat serapan anggaran tahun 2021. Kami tadi menyoroti supaya dana 1,52 triliun ini tidak hanya untuk mangrove, tapi lebih berfungsi kepada pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, kita harap bahwa ada sebahagian anggaran itu dialihkan untuk bibit produktif supaya masyarakat bisa menikmati. Anggota Komisi 4 DPR RI Sadiah Uluputi mengatakan anggaran 2021 di KLHK harus cepat dilaksanakan pada program yang bersentuhan dengan masyarakat. Hal tersebut bisa memberikan efek terhadap perbaikan ekonomi nasional dan membangkitkan dunia usaha. Masyarakat di bawah lagi menunggu-nunggu intervensi pemerintah untuk menjawab persoalan-persoalannya, terutama bagaimana pemulihan ekonomi gitu. Sehingga program-program yang langsung bisa mengentaskan persoalan ini. Mahir dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menerima audiensi Komisi 3 DPRD Kota Baru Kalimantan Selatan terkait sejumlah permasalahan yang dialami. Di antaranya itu konflik pertanahan hingga masalah keberadaan Perpres nomor 33 tahun 2020 yang dinilai mengamputasi hak keuangan anggota DPRD. Rifki Nizami mengatakan pihaknya berkomitmen membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan yang dialami masyarakat Kota Baru dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut, Rifki menyarankan masyarakat segera mendaftarkan hak kepemilikan lahan mereka melalui program PTSL agar mendapat pengakuan hukum yang kuat dari pemerintah. Kami menyarankan alas hak yang dimiliki masyarakat itu segera diintervensi melalui program PTSL di Kementerian ATR BPN sehingga kemudian mereka memiliki alas hak yang sempurna. Di pihak yang lain tentu DPRD bisa mengajak kepala daerah untuk berbicara dengan investor yang menanamkan investasi di bidang perkebunannya agar tidak terjadi konflik.
Di sisi lain, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Baru, Suji Hendra mengatakan DPRD Kota Baru akan melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan agar segera melengkapi perizinan yang belum terpenuhi. Mungkin mau rapat kerja sama dinas terkait dan sama pihak perusahaan yang ada beberapa lokasi yang HGU-nya memang belum terbit sampai hari ini. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Angga Naktarini beserta kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.